Hai, selamat pagi adik-adik kelas tengah. Apa kabar kalian semua pagi hari ini? Nah, pagi ini bersama dengan Kak Paji. Kak Paji berdoa dan berharap supaya kalian semua tetap ada dalam keadaan sehat, dipenuhi dengan sukacita Tuhan, dan juga tetap hidup di dalam kewaspadaan, berjaga-jaga, dan tetap setia dengan Tuhan. Nah, pagi hari ini kita sama-sama mau belajar firman Tuhan bersama Kak Paji. Dan pastikan kalian semua sudah menyiapkan Alkitabnya, dan tentunya pasti semua sudah mandi ya, sudah makan dan sudah duduk dengan penuh perhatian untuk mendengarkan Tuhan Yesus berbicara kepada kalian. Nah, karena pagi hari ini bukan Kak Paji yang berbicara, tapi Tuhan Yesus yang ingin berbicara kepada kalian. Nah, kita mau sama-sama buka Alkitab kita. Kita buka di dalam Matius 24 ayatnya yang ke-29 sampai ayat yang ke-36. Nah, buka Alkitabnya masing-masing. Matius 24 ayat 29 sampai dengan 36. Kak Paji akan baca dan kalian lihat di Alkitab masing-masing ya. Kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Nah, segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Nah, kita loncat ke ayat 34. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ini kata Tuhan Yesus. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Adik-adik, nah pagi hari ini firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini atau yang kita baca bersama pagi ini merupakan kata-kata yang keluar dari Tuhan Yesus sendiri. Nah, ketika Tuhan Yesus mengajari murid-muridnya, Tuhan Yesus mengajarkan mereka khususnya di sini tentang suatu hal tentang kedatangan Tuhan yang kedua. Nah, sebelumnya Kak Paji mau tanya kalian, kira-kira menurut kalian yang ada di rumah, sudah berapa kali Tuhan Yesus datang ke dunia? 1, 2, 3, berapa kali? Nah, pasti kalian punya jawaban sendiri-sendiri. Nah, Kak Paji mau kasih tahu ya. Nah, ternyata Tuhan Yesus datang ke dunia baru pertama kali atau baru sekali. Nah, kedatangan Tuhan Yesus yang pertama atau yang datang ke dunia ini, yang datang dan lahir sebagai seorang manusia biasa, yang lahir di kandang domba, yang lahir sebagai manusia, yang hidup sebagai manusia dan juga melayani Tuhan. Bahkan dikatakan mati. Firman Tuhan berkata bahwa Yesus datang untuk memberikan hidupnya kepada kita semua, adik-adik dan semua orang yang ada di dunia ini, sehingga dia mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan setiap kita. Tetapi dari setiap manusia ini, mereka yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Nah, Yesus datang pertama sebagai seorang yang atau sebagai anak domba Allah. Nah, untuk berkorban bagi kita, dan dia datang pertama juga sebagai seorang yang menyembuhkan banyak orang, memulihkan banyak orang. Dia datang sebagai
seorang manusia, ya, sebagai seorang manusia, itu adalah kedatangannya yang pertama. Tetapi dikatakan bahwa dia akan datang untuk yang kedua kalinya. Nah, dia akan datang untuk yang kedua kalinya. Nah, ketika Tuhan Yesus akan datang yang kedua kalinya, maka Tuhan akan datang dengan dia akan datang dengan suatu pribadi yang berbeda. Nah, dia tidak datang untuk mati dan mengampuni dan menyelamatkan kita lagi. Tidak, tetapi Tuhan Yesus akan datang kedua kali itu sebagai apa? Dia akan datang sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Bahkan dia datang sebagai hakim. Nah, dia datang sebagai hakim. Hakim itu tugasnya untuk apa? Untuk menghakimi yang orang-orang yang benar dan juga orang-orang yang salah, orang-orang yang berdosa. Dia menghakimi setiap manusia, setiap orang, bahkan kita semua, kalian adik-adik, kita semua akan dihakimi oleh Tuhan Yesus. Nah, dia datang kedua kali untuk menghakimi setiap manusia yang ada di dunia ini. Nah, tapi di sini dikatakan bahwa di dalam ayat yang ke-26, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa nanti ketika dia akan datang kedua kali, maka ayat 36, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak-anak pun tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Yesus berkata bahwa para malaikat yang ada di surga, yang selalu melayani Tuhan, yang selalu melayani Allah. Ketika Tuhan bilang, kamu ke sini malaikat, kamu ke sana malaikat untuk menyelamatkan anakku, atau kamu pergi ke sana untuk menolong anakku, selamatkan dia supaya dia tidak celaka, atau selamatkan dia supaya dia ada dalam perlindungan Tuhan. Nah, itu malaikat itu pun dia tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang. Nah, bahkan Yesus mengatakan Yesus sendiri juga tidak tahu, anak pun tidak tahu, atau Yesus pun tidak tahu. Yang tahu hanyalah Bapa atau Allah Bapa yang tahu. Kenapa Yesus berkata seperti itu, adik-adik? Nah, karena Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada mereka supaya mereka itu tidak bertanya-tanya, atau supaya mereka itu mengira-ngira, menduga-duga kapan Tuhan Yesus datang. Tetapi Tuhan Yesus ingin supaya mereka itu atau kita semua harus berjaga-jaga, harus berwaspada, dan harus kita menjaga diri kita supaya kita tetap hidup di dalam kebenaran dan takut akan Tuhan. Nah, Yesus memberikan satu contoh ketika pada zaman Nuh, maka ternyata Allah sudah memperingatkan umat manusia pada saat itu, orang-orang pada saat itu, untuk mereka berwaspada, bersiap-siap, karena Tuhan akan menghukum dunia dengan hukuman Tuhan melalui air bah itu. Tapi satu pun tidak ada yang mendengarkan kecuali Nuh. Nuh yang mau taat, Nuh yang mau mendengarkan Tuhan dan menaati Tuhan. Dan ketika dia melakukan ketaatan kepada Tuhan, dia taat kepada Tuhan, banyak orang itu malah menghina dia, mengejek dia, mengolok-olok dia, mengatakan dia seperti orang gila, dia melakukan sesuatu yang salah, yang aneh. Nah, tetapi akhirnya dia taat kepada Tuhan. Dia lebih taat kepada Tuhan daripada dia taat kepada orang-orang yang di sekelilingnya. Dia tidak mendengarkan mereka. Nah, Yesus berkata juga seperti itu. Yesus berkata bahwa pada saat kedatangan Tuhan, maka sikap atau kehidupan orang-orang di dunia akan seperti pada zaman Nuh. Mereka sibuk untuk mencari makan, mungkin untuk bekerja, untuk sekolah, untuk melakukan pekerjaan apapun, dan mereka melupakan semua perintah Tuhan, atau mereka melupakan tujuan utama kehidupan mereka di dalam Tuhan. Nah, juga dikatakan bahwa dia akan datang seperti seorang pencuri yang tidak ada satupun yang bisa menduganya, tidak ada satupun yang tahu, hanya Bapa sendiri yang tahu. Nah, kalau kita lihat dikatakan bahwa tanda-tanda awal kedatangannya adalah di dalam
ayat yang ke-29 dikatakan akan banyak sekali penyiksaan. Akan banyak sekali Mesias-Mesias palsu. Mesias-Mesias palsu atau orang-orang yang mengatakan dirinya seperti utusan Tuhan, utusan Allah. Atau bahkan mereka berkata mereka itu adalah Allah, mereka itu adalah Tuhan. Orang-orang yang menuhankan hidup mereka, menganggap hidup mereka seperti Tuhan. Nah, itu adalah Mesias-Mesias palsu yang memutarbalikkan firman Tuhan. Pada saat itu akan terjadi kebencian. Orang-orang akan membenci satu dengan yang lain. Orang-orang akan berperang, bahkan saling membunuh. Dan juga banyak anak-anak Tuhan yang kasihnya kepada Tuhan sudah dingin. Mereka sudah tidak punya kasih. Yang ada hanya kejahatan, membenci sesamanya. Bahkan juga mungkin membenci orang tua mereka. Membenci anak-anak Tuhan. Mereka akan murtad. Kenapa? Karena mereka tidak tahan dengan penyiksaan itu. Mereka akan meninggalkan Tuhan, tidak mau mempertahankan iman mereka kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan bahwa akan terjadi sesuatu yang ajaib terjadi. Matahari tidak akan bersinar, bulan tidak akan bercahaya lagi, bintang-bintang akan jatuh. Bahkan penguasa-penguasa di udara, di langit, mereka akan ketakutan, akan tergoncang. Nah, bahkan mungkin melebihi kejadian-kejadian alam yang terjadi, yang kita alami atau yang kita lihat di berita-berita di televisi. Misalnya gunung Merapi atau banjir atau berita-berita lain. Ya, mungkin peristiwa kedatangan Tuhan ini akan melebihi segalanya, akan menakutkan. Bahkan dikatakan bahwa banyak orang akan menangis dan meratap. Dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka melihat anak manusia itu. Kenapa mereka meratap? Karena mereka ketakutan. Mereka sangat takut. Mereka sangat dipenuhi dengan satu perasaan yang gentar. Ketakutan karena kemuliaan Tuhan yang besar itu. Mungkin mereka menyadari bahwa waduh, mereka sudah berdosa. Mereka sudah jahat. Maka Tuhan pasti akan menghukum mereka. Atau mungkin mereka melihat kehadiran Tuhan yang membuat mereka atau membuat banyak orang itu mengalami ketakutan yang dahsyat, yang luar biasa. Bahkan semua orang di dunia, semua bangsa-bangsa, bukan hanya kita orang Indonesia atau bukan hanya kita yang ada tinggal di sini atau di kota-kota tertentu, tapi semua dalam sekejap, semua orang di bangsa di dalam dunia ini atau semua bangsa akan melihat kemuliaan Tuhan yang besar yang Tuhan nyatakan ketika Dia datang. Nah, pada saat itu dikatakan Tuhan akan menyuruh malaikat-malaikatnya. Menyuruh malaikat-malaikatnya untuk pergi. Pergi kemana? Meniup sangkakala dengan bunyi yang nyaring sekali. Yang sangat dahsyat. Untuk apa tujuannya? Untuk mengumpulkan semua orang-orang pilihannya. Semua anak-anak Tuhan yang taat, yang setia, yang takut kepada Tuhan. Nah, itu akan dikumpulkan, malaikat Tuhan akan mengumpulkan mereka. Nah, Kak Paji berdoa supaya kalian juga ada di situ atau kita semua juga ada di dalam orang-orang pilihan Tuhan. Sehingga kita juga ada bersama-sama ketika Tuhan datang dan memanggil kita dan mengumpulkan kembali kita untuk kembali kepadanya. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Langit dan bumi, semua yang ada di dunia ini akan berlalu. Semua ciptaan Tuhan, baik dari kecil sampai yang paling besar, paling ajaib sekalipun akan lenyap. Tetapi perkataan Tuhan Yesus atau berkat firman-Nya tidak akan lenyap, tidak akan hilang. Nah, sehingga apa maksudnya ini? Maksudnya bahwa kita semua anak-anak pilihan Tuhan harus memegang perkataan Tuhan itu. Harus percaya kepada perkataan Tuhan itu. Karena perkataan Tuhan itu tidak akan hilang. Tidak akan lenyap. Bahkan semua akan hilang lenyap, tetapi perkataan Tuhan, firman Tuhan itu tidak akan hilang dan lenyap. Nah, kita harus berpegang teguh kepada perkataan Tuhan itu. Nah, ada satu tokoh yang sangat terkenal yang suatu hari ketika dia usianya masih sangat kecil, ketika dia berusia 3 tahun. Nah, saat itu bapaknya, menurut cerita bapaknya adalah seorang tukang sepatu atau sol sepatu. Nah, suatu hari maka
anak ini ya mungkin dia bermain-main pisau atau alat yang dipakai oleh bapaknya untuk melakukan satu pekerjaan tertentu. Lalu tiba-tiba ternyata pisau atau benda tersebut jatuh dan mengenai matanya. Dan dua matanya itu menjadi buta. Sehingga akhirnya dia mengalami kebutaan yang sangat permanen. Buta total, dia tidak bisa melihat lagi. Awalnya dia bisa melihat, tapi atas kejadian itu maka dia menjadi buta. Dia tidak bisa melihat. Lalu akhirnya bapaknya membawa dia ke satu sekolah untuk menyekolahkan dia di sana. Kenapa? Karena dia punya semangat untuk dia mau belajar. Walaupun dia buta, tetapi dia punya semangat untuk dia belajar. Nah, di dalam kesedihannya dia itu ketika dia belajar, ketika dia sekolah, mungkin teman-temannya mengejek dia, mungkin orang lain, sahabat-sahabatnya dia itu membicarakan dia, mengolok-olok dia, mengejek dia. Tetapi dia berusaha bagaimana caranya supaya dia bisa mengerti tulisan ya, atau dia bisa memahami tulisan. Bagaimana caranya supaya dia bisa mengerti apa yang dikatakan oleh gurunya. Dan akhirnya dia berusaha terus. Dia belajar untuk mencari cara bagaimana caranya supaya dia yang buta ini dia bisa membuat suatu benda atau suatu alat yang bisa menjadi tulisan. Nah, sehingga dia bisa mengerti tulisan, memahami arti dari tulisan, dan juga bahkan orang-orang buta yang lain juga mereka bisa mengerti itu. Nah, dikatakan selama bertahun-tahun ya, dari saat dia mulai sekolah dan dia mulai belajar untuk menemukan sesuatu, mengembangkan kemampuannya, mengembangkan talentanya, ide-idenya untuk dia menemukan sesuatu cara. Akhirnya dia mencari dan dia membuat titik-titik lubang pada kertas menggunakan pisau atau menggunakan mungkin alat yang pernah dipakai untuk membuat dia menjadi buta. Lalu akhirnya dia membuat suatu balok untuk membuat tulisan-tulisan seperti itu. Balok-balok yang besar, lalu dia membuat titik-titik untuk menjadikannya sebagai tulisan-tulisan. Nah, dia juga memakai kertas untuk membuat atau membuat titik-titik yang membentuk tulisan-tulisan di kertas itu. Nah, dari cara yang dipakainya itu akhirnya terus berkembang, terus mengalami kemajuan, terus mengalami sesuatu hal yang baik. Nah, akhirnya lama-kelamaan dia bisa menemukan tulisan melalui kertas itu. Orang-orang yang buta bisa memahami, bisa mengerti tulisan oleh karena dia menemukan cara tersebut. Nah, dari situlah akhirnya muncullah satu huruf yang namanya huruf Braille. Nah, orang atau anak tersebut yang menemukannya adalah Louis Braille. Louis Braille adalah seorang yang berasal dari Prancis. Nah, dari kehidupannya dia itu maka dia bisa menemukan satu tulisan yang disebut satu huruf yang disebut dengan huruf Braille. Nah, disitulah orang-orang buta atau tunanetra mereka belajar, mereka mengerti berbagai pelajaran, berbagai ilmu pengetahuan hanya melalui caranya itu, melalui huruf-huruf Braille itu mereka bisa mengerti. Bahkan dikatakan dia juga bisa membaca Alkitab dengan huruf Braille itu sampai beberapa kali. Nah, luar biasa. Dia sangat mencintai firman Tuhan, mencintai kebenaran Tuhan Alkitab. Walaupun dia buta, nah Tuhan pakai kehidupannya menjadi luar biasa. Nah, pagi hari ini kakak mau mengajak kita sekalian supaya kita memiliki sikap yang atau hati yang seperti Louis Braille ini. Tuhan memakai dia untuk dia melihat bahwa dia tidak terbatas, dia tidak buta dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi Tuhan pakai hidupnya dan dia mencintai firman Tuhan dan Tuhan buat hidupnya menjadi luar biasa. Nah, karena dia tahu bahwa firman Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak akan lenyap. Mungkin dia buta, dia tidak bisa melihat,
Dia tidak bisa melihat ke dunia ini, tetapi dia tahu bahwa dunia ini akan lenyap, tetapi firman Tuhan tidak lenyap, tidak akan hilang. Nah, pagi hari ini Tuhan Yesus ingin berkata kepada kita semua supaya kita mau bersiap-siap, selalu berjaga-jaga, selalu berwaspada, menjaga kehidupan kita untuk tetap setia dengan Tuhan. Selalu rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan rajin juga memuji Tuhan. Nah, karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang untuk menjemput kita. Nah, kita tidak tahu peristiwa-peristiwa apa yang terjadi atas kita, yang terjadi atas keluarga kita, yang terjadi atas bangsa kita dan banyak orang. Kita tidak tahu, tetapi kita percaya bahwa firman Tuhan itulah yang menjamin kehidupan kita sekalian. Kita harus menjadi anak-anak yang terus bertahan menghadapi setiap kesulitan. Nah, belajar untuk menghadapi setiap tantangan kesulitan dengan tetap setia dengan Tuhan. Tidak boleh mengeluh, tidak boleh marah-marah kepada papa mama kalian, kakak adik kalian, atau guru-guru, atau bahkan mungkin kakak-kakak guru sekolah minggu kalian. Nah, tidak boleh memiliki sikap yang salah, tetapi harus tetap setia dan taat kepada Tuhan. Nah, kita harus pastikan kita menjadi anak-anak yang dipilih oleh Tuhan atau hidup dalam pilihan-pilihan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan datang, dia meniup, malaikat-malaikatnya meniup sangkakalanya, maka disitulah kita juga dipilih dan ada bersama-sama dengan Tuhan. Nah, pagi hari ini firman Tuhan mau berkata kepada kita, Yesus ingin berkata kepada kita supaya kita tetap waspada dan berjaga-jaga senantiasa. Oke, ayat hafalannya ada di ayat 42. Matius 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Nah, kita akan berdoa, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua kelas tengah ya Tuhan. Berikan kami hati yang tetap setia, tetap taat, hidup terus berjaga-jaga di dalam doa, di dalam kesetiaan kami dengan Tuhan, di dalam sikap taat kami kepada orang tua, kepada Tuhan, dan juga tetap hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Berikan kami iman dan semangat untuk terus mengikuti baik sekolah minggu maupun juga sekolah, bahkan juga apapun yang kami lakukan, Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, berkati masa depan kami, berkati orang tua kami, dan kami menyerahkan semua kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke adik-adik, hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan. Tetap menjaga kesehatan kalian dan juga tetap setia, tetap menyerahkan hidup kalian kepada Tuhan. Kita akan berjumpa kembali minggu depan. Tuhan memberkati.